Bapak Ibu Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang paling pertama yang kita terima dan juga sekaligus yang paling besar ialah keselamatan jiwa kita. Amin saudaraku. Buku Efesus mengatakan, Efesus 2 ayat 8, itu bukan hasil usahamu. Tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau memang ada, tentunya Tuhan tidak perlu campur tangan. Tetapi memang tidak ada, itu sebabnya itu menjadi bagian Tuhan. Dan Tuhan menyediakan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan dikatakan nanti ilmu pengetahuan akan berakhir. Tetapi saudara, kalau kita punya iman, pengharapan dan kasih tidak akan berakhir. Haleluya. Itu sebabnya kasih karunia Tuhan hanya bisa didapatkan dengan iman dan pengharapan kita. Karena yang kekal tidak bisa didapatkan dari yang tidak kekal. Itu sebabnya kalau kita mau bermain yang kekal, kita harus punya yang kekal juga. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara, kasih dalam nama Yesus, kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang membawa kepada kita hidup yang kekal, dan itulah yang kita terima sebagai awal. Tetapi kita perlu hidup terus di dalam kasih karunia. Bagaimana caranya kita terus hidup dalam kasih karunia? Bukankah keselamatan itu sekali dan keselamatan itu cukup untuk seumur hidup kita? Selama kita tidak keluar dari keselamatan, keselamatan itu cukup untuk sampai kepada kekekalan. Yang setuju katakan haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia? Bukan hanya sekali itu saja. Maka hari ini saya katakan pada saudara, Alkitab berkata, sambut panggilan saudara. Karena di dalam panggilan ada kasih karunia. Maka hari ini saya bercerita masih dari serial firman Tuhan kita, yaitu janji yang luar biasa, di mana Tuhan akan menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita yang terpanggil olehnya. Amin. Maka dalam panggilan saudara bukan hanya ada perubahan hidup, bukan hanya ada kelengkapan dan berkat dari Tuhan, tetapi juga ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Boleh dong yang lebih semangat lagi? Saya berdoa saudara, semuanya kita menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat saudara, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14 dikatakan, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Panggilan Tuhan itu ada pada Injil yang diberitakan. Jadi pada saat kita selamat, pada saat itulah Tuhan juga memanggil kita. Berapa banyak di sini yang sudah selamat katakan saya. Maka Tuhan sudah memanggil saudara. Dan pertama tentunya Tuhan panggil pada keselamatan, tetapi Tuhan juga panggil pada rencananya yang agung dan mulia. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bahwa dalam 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi saudara, bersama dengan keselamatan ada panggilan. Saudara bukan hanya diselamatkan, tapi saudara dimasukkan ke dalam rencana Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau kita lihat lagi 2 Timotius 1 ayat 9 ini, dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan pada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ini membawakan arti sangat dalam. Beberapa artinya ialah keselamatan dan panggilan kita tidak dapat dipisahkan. Kalau tadi saya katakan panggilan kita adalah panggilan kelas dunia, maka sebenarnya orang-orang yang diselamatkan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang namanya jemaat biasa di Gereja Kemenangan Iman Indonesia.
Semua di sini sedang mengandung panggilan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Haleluya. Dan engkaulah yang mengerang, engkaulah yang berusaha, engkaulah yang mendorong agar panggilan Tuhan itu dijadikan. Tuhan yang menanamkannya dalam hidup saudara. Tuhan yang memeliharakannya dalam hidup saudara. Bagian kita mendorong agar itu keluar jadi kenyataan di dalam nama Yesus. Push it. Amin saudara. Dorong supaya satu persatu dijadikan Tuhan. Tuhan tidak jadikan langsung besar, tetapi Tuhan akan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Ada di sini kemampuannya 5 talenta. Mari kerjakan. Mari dorong 5 talenta lagi keluar sehingga jadi 10 talenta. Ada di sini yang 2 talenta. Mari sungguh-sungguh menyala-nyala. Haleluya. Saudara, hidup kita bukan hanya sekedar ibu rumah tangga. Hidup kita bukan hanya sekedar seorang bapak yang baik, seorang karyawan pekerja yang baik, businessman, manajer yang baik. Bukan. Hidup kita adalah hidup yang ditempatkan Tuhan di tempat kita untuk dapat memenuhi panggilannya. Seorang yang diselamatkan tidak dapat dipisahkan oleh panggilannya. Keselamatan itu satu kali, tetapi panggilan membuat engkau terus berjalan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Di dalam keselamatanmu ada panggilan. Itu sebabnya Tuhan mau saudara mengerjakan panggilan saudara setelah saudara selamat. Sama seperti keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah semata-mata, maka panggilan Tuhan juga berdasarkan kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Ini adalah satu paket. Keselamatan dan kesembuhan satu paket, keselamatan dan panggilan satu paket. Dan Tuhan akan memanggil saudara pada satu kehidupan yang lebih baik daripada apapun yang kau punya saat ini. Panggilan Tuhan dan keselamatan adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan semata-mata. Setelah kita dapat kasih karunia baru kita bisa mengerjakannya. Bukan karena kita kerjakan maka kita dapatkan. Karena sudah kita dapat, baru kita bisa mengerjakannya. Amin. Keselamatan itu adalah rencana Tuhan. Maka sesungguhnya panggilan saudara juga adalah rencana Tuhan. Kita harus mempunyai iman untuk itu. Panggilan ini hanya bisa dijalankan dengan iman. Setan akan melemparkan semua halangan agar kita tidak sampai. Dengarkan sayang. Kita tidak tahu kenapa, karena kita tidak bisa melihat alam roh. Tapi di alam roh itu kelihatan nyata. Ketika saudara masuk ke dalam maksud Tuhan, itu kelihatan nyata bagi sorga. Dan kelihatan nyata bagi setan juga bahwa engkau ada di jalan yang benar. Haleluya, come on, berikan tepuk tangan. Dan itu membuat sorga bersorak-sorai, dan itu membuat setan panik. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara lihat betapa banyak tantangan kepada Paulus. Karena setan tahu ini orang berbahaya. Ini orang mengerikan. Dan betapa banyak kasih karunia Tuhan pada Paulus. Ketika Paulus berkata tolonglah Tuhan, Tuhan menjawab cukuplah kasih karuniaku padamu. Bukan berarti aku tidak mau menolong, tapi artinya apa? Engkau lebih kuat daripada itu. Engkau lebih hebat, engkau lebih diberkati daripada segala yang kau hadapi. Cukup kasih karuniaku, gak usah kau berdoa nangis-nangis kayak gitu. Tenang, lebih kuat yang ada padamu. Itu sebabnya ketika Paulus menerima hal itu, dia mengerti. Itu sebabnya dia katakan, lebih besar dia yang menyertai kita. Lebih besar dia yang ada di dalam kita. Haleluya. Nah sekarang ini kita lihat. Kalau namanya tadi dikatakan bahwa engkau dipanggil karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan juga. Dan saya sudah berkali-kali berkata, orang yang masuk neraka sekarang ini bukan lagi karena dia berbuat dosa. Karena dosa sudah ada obatnya. Tapi orang yang masuk neraka adalah karena dia menolak kasih karunia. Dan orang yang masuk surga adalah bukan lagi karena dia berbuat baik. Karena perbuatan baik kita adalah kain lapuk di hadapan Tuhan, tidak sampai pada standar kekudusan Tuhan. Tetapi orang yang masuk surga adalah orang yang menerima kasih karunia. Lihatlah betapa hebatnya kasih karunia itu.
Sehingga kekekalan kita pun ditentukan oleh kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Sudah tersedia tetapi perlu pilihanmu. Amin. Tolak atau terima. Maka demikian juga dengan panggilan. Orang yang memiliki hidup yang kosong, yang sia-sia, yang berputar-putar, yang dipermainkan oleh dunia, yang dipikirnya dia hebat. Ternyata firman Tuhan berkata, hai bodoh, malam ini kuambil nyawamu daripadamu. Mati sia-sia. Bukanlah orang yang tidak bekerja keras, bukanlah orang yang miskin, bukanlah orang yang tidak berhasil, bukan orang yang tidak terkenal, tetapi orang yang menolak panggilan kasih karunia itu. Sedangkan orang yang berhasil dalam hidupnya, berbuah hidupnya, sehingga orang itu seperti Dorcas, sudah mati pun terpaksa dibangkitkan kembali. Lihatlah ini yang dibuatnya, satu kehidupan yang penuh, satu kehidupan yang memberkati, satu kehidupan yang dirindukan oleh orang-orang. Yang mengerti katakan haleluya. Satu kehidupan yang mengubahkan sekelilingnya. Bukan karena dia hebat kali, bukan karena dia baik kali, bukan karena perbuatannya, tapi karena dia menyambut kasih karunia Tuhan dengan cara menyambut panggilannya. Sayang, panggilan itu bukan berarti membuat engkau jadi orang kaya, tapi pasti jadi orang diberkati. Panggilan itu bukan berarti membuat engkau menjadi orang terkenal, tetapi menjadi engkau orang yang diangkat oleh Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Satu perkara yang pasti, ketika Tuhan panggil saudara, engkau akan mempunyai kehidupan yang penuh melimpah. Dan dari limpahan itu engkau akan mengisi perahu orang lain. Dari limpahan itu orang-orang akan menerima bukan hanya cipratannya, tetapi alirannya. Dan orang-orang akan berkata, saya diberkati karena engkau, saya diberkati karena engkau, saya diberkati karena engkau. Dan itulah tujuan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Abraham, supaya olehmu bangsa-bangsa mendapatkan berkat. Dan sampai hari ini firman Tuhan itu belum dicabut, belum batal dan tidak akan batal. Tuhan masih memanggil saudara supaya olehmu bangsa-bangsa memperoleh berkat. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi jelas dikatakan saudara, dia panggil kita dengan kasih karunia-Nya yang sudah direncanakannya sejak permulaan zaman. Jadi keselamatan sudah tersedia, maka panggilan saudara pun sudah tersedia. Sama seperti keselamatan itu sudah ada, panggilanmu pun sudah ada. Bedanya di mana? Bedanya keselamatan itu saudara, Tuhan yang mengerjakannya. Tapi panggilan itu Tuhan memilih bekerja sama dengan saudara. Saya tidak mengatakan engkau yang mengerjakannya sepenuhnya, tidak. Tetapi Tuhan memilih ada bagian saudara. Tuhan menentukan bahwa dia mau bekerja sama dengan saudara. Dan ini satu hal yang luar biasa. Sayang, ketika saya mau memilih kepada siapa saya bekerja sama saudara, saya akan memikirkan faktor-faktor di mana saya mau, kalau saya bekerja sama dengan orang itu, maka saya harus berhasil. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak akan mau bekerja sama dengan orang yang tidak akan berhasil, bekerja sama dengan orang yang main-main, tidak. Bayangkan Tuhan memilih saya dan dia mau bekerja sama dengan saya. Tentunya dia tahu bahwa saya bisa berhasil mengerjakannya. Sama seperti ujung keselamatan itu juga sudah ada, sorga. Haleluya. Demikian juga ujung daripada panggilanmu sudah ada. Keberhasilan, kemuliaan. Itu sebabnya punyai iman. Walau sekarang kita berjuang, di depan sana ada kemuliaan yang menanti kita. Sudah ada, haleluya. Jangan takut menjawab ya pada panggilan Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Nah, kemudian saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan memang keselamatan sudah tersedia dan kita menerimanya dengan iman kepada Yesus Kristus.
Sesungguhnya panggilan Tuhan juga sudah tersedia. Dan ketika kita mengerjakannya sungguh-sungguh, kita harus melihatnya dengan iman kepada Yesus Kristus juga. Haleluya. Haleluya. Ketika kita diselamatkan, kita harus memandang dengan iman kepada Yesus Kristus. Demikian juga ketika hari ini saudara mengerjakan panggilan. Dengarkan, saudara kerja itu adalah panggilan. Panggilan orang gak cuma satu. Panggilan di Alkitab itu bukan cuma 5. Sayang, Tuhan memanggil engkau untuk menjadi bapa yang baik. Tuhan memanggil engkau untuk menjadi ibu yang baik. Kalau menjadi ibu semua bisa. Tapi menjadi ibu, tiang penopang keluarga, tiang penopang suami, itu adalah panggilan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Menjadi wanita Amsal 31 itu adalah panggilan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya agar kita mampu dan kita harus mengerjakannya dengan mata yang memandang kepada Yesus. Ibrani 3 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai saudara-saudari yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, berarti orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandang pada firman. Orang-orang yang dipanggil Tuhan harus berpusat kepada firman Tuhan. Yang mengerti, yang setuju katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, jadi setiap hari kalau kita dipanggil Tuhan, hidup kita diarahkan oleh firman. Nah sama seperti keselamatan yang diberikan adalah untuk kebaikan dan keuntungan kita yang menerimanya. Berapa banyak di sini yang percaya ketika dia terima keselamatan, maka itu untuk kebaikannya, katakan saya ya Tuhan. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa hidupnya lebih baik sekarang ini setelah diselamatkan daripada dulu sebelum diselamatkan. Muliakan Tuhan dengan saya ya Tuhan. Oh kiranya Tuhan dimuliakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemudian saudara, bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Karena orang yang terpanggil bukan hanya mendapat kekuatan dari Tuhan, tetapi menjadi kekuatan Tuhan. Haleluya. Bukan hanya mendapat hikmat, tetapi menjadi hikmatnya Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi kita yang terpanggil, Kristus itu menjadi kekuatan. Kristus itu menjadi kekuatan, bukan mendapat kekuatan. Kita bukan mendapat kekuatan, tapi menjadi kekuatan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah itu sebabnya hari ini saya ajak saudara yang sudah diselamatkan, terimalah panggilan. Dan cara kita menerima panggilan itu dengan cara mengerjakannya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti keselamatan hanya karena respon positif kita, maka sesungguhnya panggilan kita pun karena respon positif kita. Kerjakan panggilan saudara. Usahakan setiap hari saudara ada bersaksi. Panggilan kita yang pertama adalah untuk menjala manusia. Nah dengar baik-baik, saya sudah bawakan hari Minggu. Ketika Tuhan memanggil Petrus, Petrus takut. Kenapa dia takut? Karena satu-satunya hidup yang dia ketahui hanyalah menjala ikan. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepadanya, Simon jangan takut. Sebab aku menjadikan engkau penjala manusia. Perhatikan baik-baik. Subjeknya tetap sama. Objeknya yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Subjeknya tetap sama, penjala. Tidak berubah. Objeknya yang berbeda. Tadi penjala ikan, sekarang penjala manusia. Engkau boleh tetap jadi montir. Montir itu memperbaiki mobil orang supaya lebih baik. Amin. Sekarang objeknya beda. Engkau juga tetap montir yang memperbaiki mobil, tetapi orang yang datang ke bengkelmu, dia mengalami perbaikan hati. Yang mengerti katakan amin. Kenapa bisa begitu? Karena memang panggilan kita adalah untuk memberkati. Tuhan tidak tunggu engkau besar. Tuhan bisa panggil Samuel yang kecil yang tidak kenal Tuhan, dan dia menjadi orang yang luar biasa. Hari ini saya ajak GKII, ayo sambut panggilan Tuhan. GKII, ayo kita kerjakan
panggilan Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya.